Content creator, seorang atau kelompok yang membuat konten. Ya namanya aja content creator, tapi content creator itu bisanya apa sih? Bikin konten terus diposting? Jawabannya lebih dari itu. Content creator itu memiliki beberapa skill yang harus dimiliki. Di sini, saya akan memberi dua jenis content creator, yaitu content creator mandiri dan content creator profesional. Apa yang membedakan keduanya? Dan skill apa saja yang harus dimiliki keduanya? Content creator mandiri adalah seorang yang membuat dan memproduksi konten sendiri, seperti bikin video sendiri, edit sendiri, dan posting sendiri. Tapi ada beberapa skill yang dibutuhkan untuk menjadi content creator mandiri. Yang pertama, riset. Mau tidak mau, kalau mau jadi content creator itu harus memiliki kemampuan riset yang baik. Kemampuan riset di sini adalah mencari topik hangat di internet untuk meningkatkan performa konten. Kalau kalian bingung jadinya itu kayak gini. Kalian mau bikin konten masak nih. Sebelum kalian membuat kontennya, kalian harus punya pertanyaan. Misalnya, makanan apa yang saat ini sedang dibicarakan orang-orang? Kedua, apakah orang-orang mencari cara pembuatannya? Setelah kalian punya pertanyaan itu, kalian harus menjawabnya sendiri. Dan cara menjawabnya adalah dengan mencari informasi di internet atau sosial media. Dari situ, kalian akan mendapat gambaran konten masak seperti apa yang akan kalian buat. Kedua, videografi. Dalam skill ini, kalian harus membuat penonton nyaman ketika menonton video kalian. Tentunya, dalam skill ini, kalian harus bisa memaksimalkan video seperti pencahayaan, posisi kamera, dan sebagainya. Coba kalian posisikan diri kalian adalah penonton. Ketika melihat video dengan pencahayaan yang lebay dan posisi kamera tidak teratur, maka saya yakin pasti kalian akan berhenti menonton videonya kan? Begitu juga dengan para penonton kalian. Ketiga, storytelling. Menjadi seorang content creator itu diharuskan memiliki skill yang satu ini. Kemampuan menciptakan sebuah cerita yang membuat penonton merasa ikut dalam suasana. Ini tidak harus kalian bercerita seperti, pada suatu hari ada seorang anak bla 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 bla. Tapi sedikit bercerita apa yang akan kalian lakukan dalam video tersebut. Misalnya, Senin pagi saya membuka sosmed saya. Tiba-tiba muncul chat seseorang yang meminta bantuan ke saya. Ya sudah, saya bantu dan ini cara saya membantunya. Tapi itu sesuai dengan konten yang kalian buat. Misalnya, kalau konten masak, maka kalian bisa menceritakan apa yang mau kalian masak dan bagaimana cara kalian memasaknya. Keempat, editing. Jika kalian ingin menjadi content creator, kalian harus punya kalian editing. Ini tidak harus menguasai itu expert, tapi minimal bisa walaupun masih pemula. Dalam kalian ini, kalian bisa melakukan editing seperti pemotongan video, pemberian efek, ataupun penggabungan video. Dari sini, kalian bisa menambahkan subtitle untuk mempermudah penonton mengerti apa yang dibicarakan. Juga bisa menambah sedikit teks untuk penjelasan singkat di video. Keenam, copywriting. Seorang content creator itu diharuskan punya skill copywriting yang baik. Di copywriting ini, kalian bisa membuat sebuah judul yang call to action. Coba kalian perhatikan pada judul berikut. Mana yang membuat kalian bakal nonton videonya? Keempat judul ini pernah saya coba di video TikTok saya, dan yang paling banyak dilihat adalah yang ketiga. Itulah yang disebut copywriting, sebuah teknik yang dilakukan untuk membuat orang-orang jadi mau menonton, menyukai, bahkan membagikan sebuah konten. Ketujuh, desain. Tidak afdol rasanya jika seorang content creator tidak memiliki kemampuan desain. Bagaimanapun juga, seorang content creator itu harus bisa membuat sebuah desain, seperti desain thumbnail, infografis, feed Instagram, dan lainnya untuk keperluan konten. Nah, ini merupakan skill yang wajib kalian miliki jika ingin menjadi content creator. Di skill analisis ini, kalian harus bisa membaca data performa konten jika konten kalian sudah terposting. Ini meliputi cara kalian mengetahui konten mana yang mengalami peningkatan interaksi, konten mana yang mengalami penurunan interaksi,
siapa saja yang nonton, dan lainnya. Dari situ, kalian sudah punya gambaran bagaimana konten yang akan kalian buat selanjutnya. Juga, kalian bisa tahu solusi di konten selanjutnya. Jika konten terbaru yang kalian posting mengalami penurunan bahkan sepi. 9. SEO atau Search Engine Optimization. Sebagai seorang content creator, pastinya punya kalian SEO. Apa itu SEO? Simpelnya adalah sebuah pengoptimalan konten agar muncul di pencarian teratas sebuah platform. Contohnya adalah ketika kalian mencari sesuatu di YouTube, pasti akan muncul beberapa video yang sesuai dengan yang kalian cari. Nah, itulah SEO, di mana video yang kalian posting bisa muncul di pencarian ketika dicari oleh orang lain, tanpa kalian suruh, tanpa kalian bayar, tanpa kalian sendiri yang mencarinya. Itu bisa membuat video kamu mendapat banyak audiens, bahkan kalau beruntung bisa mendatangkan pengikut. Sama seperti content creator mandiri, namun content creator profesional ini bekerja untuk perusahaan atau kantor. Biasanya, orang-orang yang bekerja sebagai content creator di perusahaan atau kantor ditugaskan sebagai editor, videographer, desainer grafis, juga sebagai seorang talent. Pekerjaannya saja itu secara tim. Jadi, ada tugasnya masing-masing. Ada yang cuma ngedit, ada yang cuma voice over, ada yang cuma bikin skrip, dan lainnya. Untuk skill yang dimiliki tergantung kriteria perusahaannya. Namun secara umum, skill yang dibutuhkan content creator untuk bekerja ke perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, riset. Ya, mau mandiri ataupun profesional, pastinya harus punya kalian ini. Jika kalian bergabung sebagai content creator di sebuah perusahaan, kalian harus bisa meriset atau mencari tahu apa yang sedang ramai dan diperbincangkan netizen sesuai dengan topik perusahaan. Bisa juga sesuai dengan arahan dari atasan. Misalnya, kalian bergabung sebagai content creator di perusahaan hiburan, maka kalian harus tahu apa saja yang sedang ramai diperbincangkan bahkan dicari netizen sesuai dengan topik perusahaan atau permintaan atasan. Dari situ, kalian bisa menentukan konten apa yang cocok untuk kalian buat. Kedua, editing. Ya, walaupun di perusahaan sekalipun, kamu harus tetap bisa ngedit. Ini merupakan sebuah basic skill yang harus dimiliki. Namun, dari pengalaman saya, biasanya levelnya itu menengah, bahkan expert. Tidak ada lagi tuh namanya pemula. Software yang digunakan buat ngedit itu diatur perusahaan. Kebanyakan diwajibkan bisa mengoperasikan dan menguasai software dari Adobe, seperti Adobe Premiere, Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, dan lainnya. Namun, untuk kerja remote, biasanya tidak ada keharusan tentang software yang digunakan, asalkan bisa melaksanakan tugas dengan baik dan hasilnya sesuai dengan harapan. Ketiga, SEO. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kalian ini merupakan kalian yang wajib dimiliki seorang content creator. Nah, SEO ini tujuannya untuk membuat konten yang milik perusahaan itu bisa dicari oleh banyak orang, bahkan bisa menjangkau banyak orang untuk menonton. Keempat, copywriting. Karena copywriting ini dibutuhkan untuk membuat konten yang dibuat bisa menarik banyak orang. Seperti yang saya jelaskan tadi, agar konten yang dihasilkan bisa call to action. Ini intinya, ketika video terposting, maka orang-orang yang menemukannya bisa tertarik untuk mengklik atau menekan video tersebut. Kemudian orang-orang tersebut akan like videonya, bahkan membagikan video yang diposting. Juga bisa saja orang-orang tersebut mengikuti akun perusahaan, bahkan membeli atau menggunakan jasa atau barang perusahaan tersebut. Kelima, analytical skill. Nah, content creator untuk perusahaan itu diharuskan memiliki kemampuan analisis yang baik. Hal ini dikarenakan jika kalian bergabung dalam content creator di sebuah perusahaan, atasan kalian pasti akan meminta laporan tentang performa konten terbaru perusahaan, entah laporan harian atau bulanan. Nah, pada saat laporan diminta, kalian pasti disuruh menjelaskan laporan tersebut seperti ada penurunan engagement atau tidak, ada perkembangan atau tidak, dan bagaimana solusi jika konten mengalami penurunan engagement atau bahkan tidak ada perkembangan. Itulah tadi beberapa skill yang harus dimiliki oleh seorang content creator, mau itu yang mandiri atau profesional. Jika kalian sudah terbiasa dan berpengalaman menjadi content creator mandiri,
bahkan berhasil mendapatkan banyak pengikut, subscriber, like, komen, dan share, kalian memiliki banyak peluang untuk melamar ke sebuah perusahaan sebagai content creator. Itu juga bisa membuat kalian unggul dari pelamar lain karena portofolio channel YouTube kalian atau kalian yang sudah memiliki banyak subscriber.